antusiasmenya luar biasa sekali. Sudah bangunnya gila-gila. Baik teman-teman semuanya, saya ingin agak berdiri sedikit ya. Boleh saja? Ini belum jalan lagi, kita ngomong aja. Oke, mudah-mudahan cukup terlihat karena saya cukup besar untuk dilihat. Barangkali teman-teman lihat orangnya kurus ya? Oh tidak, besar. Badannya besar. Namanya Edgar. Cocok, badannya besar. Namanya Edgar. Maaf kalau saya agak banyak bercanda karena mungkin memang saya ke anak-anak muda standar. Misalnya nggak ada ustaz-ustaznya ini. Pakai panci, insyaallah. Sorry. Aku nggak bisa pakai jeans. Topinya tuh tidak yang ini, udah tukang parkir. Tukang parkir 25. Kenapa sejarah itu penting? Pertama, teman-teman, sebagaimana kata Ustaz Dik tadi, thuluthun min al-Quran yatakallamu 'anil qissah, sepertiga. Bahkan beliau dibilang 2/3. Porsi besar dalam Al-Quran itu ngomongin tentang sejarah. Coba sini kita ada kuis-kuis dikit-dikit. Nabi yang paling sering dimention Allah dalam Al-Quran: A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Nuh, C. Nabi Musa. Ya jawab A. Nabi Ibrahim. Ya jawab B. Nabi Nuh. Yang jawab C. Nabi Musa. Masya Allah. Yang dijawab pulang-pulang. Maaf, siapa tahu belum sarapan. Betul teman-teman semua, Nabi Musa. Nabi Musa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala 136 kali. Nabi Ibrahim disebut 69 kali. Kenapa kisah-kisah itu banyak sekali disebut dalam Al-Quran? Karena teman-teman semuanya, kisah itu mengajari tanpa menggurui, menginspirasi tanpa seakan-akan merasa tinggi. Itu the power of story, kekuatan kisah. Makanya dulu pernah ada film, teman-teman semua, namanya filmnya 5cm. Yang syairnya kita taklukan dunia, habis itu film itu viral, orang-orang pada naik gunung. Dan teman-teman, maaf, jujurnya kenapa saya pernah ke Mesir, salah satu alasan kenapa saya pengen ke Mesir, habis nonton film Ayat-Ayat Cinta. Jujur, ini sebagai studi teman-teman, bahwa film, anime, manga, story, series, drakor, ya, sejujurnya itu adalah salah satu cara untuk mengajari orang pada kebaikan, tapi juga bisa mengajari orang untuk berbuat buruk. Makanya film-film Disney hari ini, mohon maaf, pasti diselip-selipin tentang adegan LGBT, diselip-selipin adegan-adegan yang membuat orang menganggap bahwa cowok itu bisa nikah dengan cowok, yang menganggap bahwa perempuan bisa menikah dengan perempuan. Bill Gates tenang, teman-teman semua. Luar biasa mengerikan, tapi mengerikan. Teman-teman barangkali tahu Toy Story, pernah lihat? Toy Story ada Wood, kemudian ada Buzz Lightyear, ada film live action Buzz Lightyear, dan di situ ada adegan 11 detik ketika Buzz Lightyear ketemu sama dua temannya perempuan, menikah dengan perempuan dan punya anak. Bagaimana caranya? Tapi itu sebenarnya jadi kampanye dan mereka agar dunia membuka diri pada LGBT. Maka teman-teman, perhatikan apa yang kau baca, perhatikan kisah yang sedang kau tonton, karena itu benar-benar berpengaruh pada hidupmu. Seperti sejarah adalah Al-Quran dan dia kisah-kisah luar biasa. Yang kedua, sejarah dalam Al-Quran itu berfungsi untuk menguatkan jiwa Nabi Muhammad SAW. Quran surat Hud 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua
kisah-kisah Rasul itu kami sampaikan kepadamu wahai Muhammad untuk meneguhkan jiwamu. Teman-teman pernah gak sih, apalagi akhwat pasti, kalau kamu lagi ngerasa down, kamu butuh teman cerita, ya nggak? Kalau kamu merasa lagi gak baik-baik aja, kamu butuh teman curhat, iya nggak? Dan ketika kamu curhat, salah satu yang membuat tenang hati kamu adalah ketika teman kamu bilang, udah gak apa-apa, aku juga dulu pernah ngalamin kayak gini, yuk kita bisa sama-sama survive bareng. Menguatkan, kisah orang lain menguatkan, beda kalau cowok. Saya curhat sama Ustaz ada, Ustaz aku mau curhat nih, wah, lu mah mending, lah gua. Saya kan belum cerita kasar. Kalau cowok biasa gitu. Sebelum curhat, lu mah mending apa belum cerita. Gitu teman-teman semua. Kisah, story, cerita itu bisa menguatkan orang. Contoh konkretnya, sejujurnya ketika saya LDR pertama kali. Saya nikah tahun 2017, kemudian saya di Madinah dan istri saya itu harus di Sumbawa. Wah, benar-benar saya di baratnya dunia, istri saya di timurnya dunia. Tapi saya berpikir apa kisah yang bisa menguatkan kami biar saya bisa bertahan kuliah di Madinah, istri saya kuliah di Sumbawa. Kita ingat ada kisah Nabi yang LDR. Siapa Nabi itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi yang tahu LDR itu long distance relationship. Dalam keadaan sudah menikah, tapi dipisahkan karena ada tugas masing-masing. Dan saya merasa kuat sekali ketika membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda Hajar di kota Makkah, Nabi Ibrahim di Palestina.